أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira bagi kita semua yang insya Allah yang memberikan semangat bagi kita untuk terus dekat dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah menyebutkan Inna hadzal Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, akan memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Itu orang-orang yang beriman yang seperti apa? Itu orang-orang yang senantiasa menjalankan amal soleh, menjalankan amal-amal kebajikan, dan insya Allah atas izin Allah kita semua akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhir nanti. Teman-teman yang saya hormati, dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, otomatis Allah akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kabar gembira. Wahai hambaku, kata Allah, ini surat cinta dari aku. Maka dekatilah, ikutilah apa-apa yang menjadi perintahnya, dan jauhi yang apa-apa yang menjadi larangannya. Dan bukan sekedar itu saja. Pernah Rasulullah mengabarkan bahwa ketika orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi keluarganya Allah. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Rasulullah. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di kalangan para manusia. Masya Allah. Ternyata Allah mempunyai keluarga di dunia ini. Dan para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Qala, kata Rasulullah, ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahli Al-Quran. Nah, yang menjadi pertanyaan kita bersama, siapakah mereka yang menjadi ahlul Quran? Apakah mereka para penghafal Quran? Apakah mereka para qori? Bukan hanya mereka yang menjadi ahlul Quran, tapi yang menjadi ahlul Quran yang sesungguhnya ialah orang-orang yang senantiasa istiqomah, yang senantiasa konsisten dengan bacaan Al-Quran. Misalkan dia bukan penghafal Quran, tapi dengan semangatnya dia terus membaca Al-Quran setiap harinya. Walaupun itu satu surah, walaupun itu satu juz, lebih-lebih kalau menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Apalagi mereka mentadabburi Al-Quran, memahami isi Al-Quran, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka itulah yang sesungguhnya adalah orang-orang yang menjadi ahlul Quran. Dan lanjutan hadisnya, ahlul Quran wa ahlullah. Mereka akan menjadi keluarganya Allah. Ini yang luar biasa, teman-teman. Mari kita renungkan bersama
menjadi keluarganya para bupati, luar biasa. Kita bangga luar biasa. Menjadi keluarganya gubernur, menjadi keluarganya presiden. Masya Allah, luar biasa, kita bangga. Padahal itu hanya sebatas keluarga yang ada di dunia. Tapi luar biasanya, ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah langsung mengakui kita menjadi keluarganya di muka bumi. Masya Allah, begitu bangganya luar biasa kita ketika kita mampu konsisten dengan Al-Quran, dan insya Allah kita akan menjadi keluarganya Allah. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh, kata Rasulullah. Wa khassatuh, dan mereka akan menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai masalah, insya Allah akan mempermudah kita, mempermudah jalan kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran. Maka kita akan sadar bahwasanya di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak membebani seorang hamba, melainkan dengan kemampuannya. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita paham dengan Al-Quran, hidup kita akan menjadi tenang. Hidup kita akan menjadi senang tanpa adanya beban. Itu teman-teman. Maka dari itu, dengan adanya momentum bulan Ramadan, apalagi di malam Jumat ini, apalagi di akhir-akhir malam bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan semangat kita untuk terus membaca Al-Quran. Walaupun satu huruf, insya Allah, walaupun satu huruf yang kita bacakan. Di dalam sebuah hadis pernah Rasulullah mengatakan seperti ini. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan, insyaallah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Terus lanjutan hadisnya, la aqul alif lam mim, walakin alif harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Begitu luar biasanya pahala kita ketika membaca Al-Quran. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada 19 huruf, insyaallah. Begitu banyak pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Bukan hanya demikian, teman-teman. Rasulullah juga pernah mengabarkan kepada kita bahwa ketika Al-Quran itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran itu pula. Rasulullah mengatakan, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah itu mengangkat derajat orang-orang dengan Al-Quran ini. Ini pula. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, saya pun ikut merasakan bagaimana realitas dari hadis ini. Saya merasa luar biasa. Saya merasa bersyukur banget. Rasanya sudah diangkat derajatnya oleh Al-Quran ini. Saya ketika saya dulu belajar Al-Quran, banyak hal-hal ajaib yang tidak saya sangka-sangka. Padahal dulu
saya tidak terlalu tertarik untuk belajar Al-Quran. Karena pas waktu kecil itu asik aja bermain sama teman-teman. Tapi begitulah, semakin lama, semakin alhamdulillah hikmahnya luar biasa. Ketika saya belajar Al-Quran dan ikut lomba MTQ, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, alhamdulillah diberi kesempatan untuk mewakili Indonesia ke internasional, luar biasa. Banyak sekali keajaiban yang Allah berikan kepada kita yang senantiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman. Saya pun masih merasa tidak menyangka bagaimana Al-Quran ini memberikan banyak kebaikan, memberikan banyak hikmah yang luar biasa. Alhamdulillah, dengan berkah Al-Quran ini, saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Diundang oleh Presiden, Istana Negara, bertemu dengan Presiden Erdogan di Turki, dan sebulan dari situ diundang oleh stasiun TV untuk bersyiar, dan juga mari sama-sama kita tingkatkan semangat kita untuk terus membaca Al-Quran. Insya Allah, dengan Al-Quran, hidup kita akan bahagia, dunia wal akhirah. Mungkin hanya demikian materi singkat yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah banyak kita memetik pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Syamsuri Firdaus tentang keutamaan bagi orang-orang yang dekat dengan Quran, bahwasanya kita akan dikelompokkan atau dijadikan keluarganya Allah gitu ya Ustaz. Sebagai salah satu penghormatan bagi orang-orang yang dekat dan menghidupkan Al-Quran di setiap sendi-sendi kehidupannya. Seperti itu. Oke, teman-teman semua, untuk melanjutkan sesi kita pada malam hari ini akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman yang ada pertanyaan, bisa memberikan pertanyaannya lewat kolom chat atau juga dapat secara langsung bisa menyalakan mikrofonnya. Oke, mungkin bisa dimulai sesi tanya jawabnya, akan dipilih 3 penanya pertama. Oke, baik, sudah ada yang masuk. Oh, belum ada ya? Ya masih ditunggu tuh teman-teman, bisa bertanya lewat kolom chat ya. Bisa lewat kolom chat atau bisa bertanya secara langsung dengan menghidupkan mikrofonnya. Mungkin tidak usah pakai kamera ya. Tidak usah on cam, nggak apa-apa. Dan diingatkan kembali teman-teman, jangan lupa untuk mengisi form absensinya yang sudah tertera di kolom chat. Oke, baik, sudah ada pertanyaan masuk dari Ajeng Kurniati. Izin membacakan pertanyaan Ustaz ya.
Afwan Ustadz ingin bertanya, dulu kan Ustadz bilang sebelum hijrah ke Quran senang banget bermain. Nah, ada tips gak Ustadz supaya bisa dekat dengan Al-Quran? Karena terkadang susah bagi waktunya. Kira-kira strategi apa agar kita semakin cinta Al-Quran dalam waktu yang lama? Baik, uh, mungkin bisa langsung dijawab Ustadz atau bagaimana? Oke, baik. Oke, baik. Saya langsung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ajeng Kurniati sudah menanyakan tentang bagaimana cara kita membagi waktu untuk dekat dengan Al-Quran. Saya awali jawaban ini dengan menceritakan bagaimana dulunya saya mulai belajar Al-Quran. Memang benar, saya dulu itu sangat suka bermain dengan teman. Di sisi lain, orang tua saya itu sangat tertarik untuk menjadikan saya itu menjadi kori gitu. Karena dulu itu di Bima, di kampung saya itu, ada kori internasional, namanya Abu Bakar Hussein. Beliau juara di Pakistan tahun 70-an. Tapi rekamannya tetap dinyalakan di setiap masjid. Nah, dari situlah orang tua saya mulai terinspirasi untuk menjadikan saya seorang kori. Nah, alhamdulillah dari situ, walaupun orang tua saya tidak bisa membaca Al-Quran, bukan dari keturunan kori, tapi memang semangatnya luar biasa. Nah, ketika orang tua saya lihat saya bermain dengan teman-teman, datang ke orang tua saya, membawakan sapu untuk mukul saya. Kalau nggak pergi ngaji, dipukul. Akhirnya kadang-kadang saya nggak mau nuruti keinginan orang tua, saya tetap bermain, saya nangis, bermain sama teman-teman. Nah, tapi lama-kelamaan orang tua saya memang sangat tertarik untuk menjadikan saya itu seorang kori. Gitu. Nah, lama-lama saya mulai terpikirkan gitu. Daripada saya asik bermain, saya mengikuti arahan dari orang tua untuk pergi ngaji. Nah, dari situlah mulai saya itu giat untuk belajar Al-Quran. Saya juga memikirkan bahwa harapan orang tua saya itu adalah menjadikan seorang anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, saya juga harus memikirkan, harus peka terhadap keinginan orang tua. Nah, akhirnya saya turuti perintah orang tua. Karena waktu dulu itu orang tua saya keadaannya susah, susah pergi ke pasar naik kuda, kayak itu bawa penumpang itu ke pasar nyari nyari uang buat keluarga, susah gitu. Ini saya mikir saya harus bisa membanggakan orang tua. Dari situlah saya terus semangat untuk belajar Al-Quran. Pergi ke guru ngaji pun diantar sama orang tua. Nah, setelah itu orang tua saya membuatkan jadwal khusus untuk saya. Membuat jadwal khusus pagi sama malam, ba'da subuh dan ba'da isya. Setiap hari saya harus latihan. Didorong tuh sama orang tua. Alhamdulillah, awal-awalnya malas gitu. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan saya jadi konsisten gitu. Jadi terbiasa untuk terus ngaji, membuka suara di pagi hari maupun di malam hari. Nah, alhamdulillah
sampai sekarang saya menyiapkan waktu khusus untuk bertilawah, untuk membaca Al-Quran, walaupun satu dua ayat, karena saya membaca Al-Quran dengan nagom ya, dengan tilawah mujawad, dengan lagu. Jadi lam apa temponya agak lambat, jadi terbatas bahwa ayatnya mungkin 3 atau 4 ayat yang saya bawakan latihan setiap hari. Nah, uh, menjawab pertanyaan dari Kak Ajeng tadi, sebaiknya kita harus menyiapkan waktu khusus. Kita harus menyiapkan waktu khusus dan kita juga harus mencari tahu tentang fadilah, tentang uh, keutamaan, tentang pahala ketika kita dekat dengan Al-Quran. Sering dengerin ceramah gitu. Pokoknya sering dengerin ceramah yang membuat kita itu terdorong, termotivasi untuk membaca Al-Quran. Masa iya, di antara 24 jam waktu yang kita miliki, masa kita tidak menyiapkan waktu khusus kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun hanya 10 menit, 20 menit, siapkan waktu khusus kita untuk membaca Al-Quran. Baik itu setelah subuh maupun malam. Lebih baik sih di waktu subuh, siapkan waktu khusus. Dan kalau kita sudah mencoba Assalamualaikum Ustaz. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Maaf, suaranya tidak terdengar Ustaz. Oke, teman-teman, mungkin Ustadz Syamsuri sedang mengalami gangguan jaringan. Mohon ditunggu sebentar. Oke, teman-teman, sudah dapat konfirmasi dari Ustadz Syamsuri Firdaus bahwa beliau sedang mengalami gangguan sinyal ya di lokasi tempat tinggalnya. Mungkin dari tadi yang telah dipaparkan oleh Ustadz Syamsuri, Anda bisa sedikit merangkum ya untuk pertanyaan Saudari Ajeng tadi tentang bagaimana caranya kita untuk
cinta dengan Quran, strategi apa yang dilakukan oleh Ustadz Syamsuri, itu diantaranya adalah menyiapkan waktu khusus. Nah, ini jadi poin utamanya tadi nih, bahwa menyiapkan waktu khusus ini menjadi salah satu cara Ustadz Syamsuri Firdaus buat dekat sama Quran. Dan juga didukung oleh tadi peran dari lingkungan ya, peran dari lingkungan dan orang tua tentunya yang menyiapkan waktu belajar khusus dan lingkungan-lingkungan yang baik. Serta tadi disebutkan juga bahwa kita juga harus mencari tahu nih fadilah dari membaca Quran, menghafal Quran dan mengamalkannya supaya kita juga dapat termotivasi untuk terus bersama Quran. Seperti itu. Oke, mungkin sedikit informasi juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa Ustadz Syamsuri itu sekarang tinggalnya di NTB ya. Beliau asal NTB, Nusa Tenggara Barat, dan mungkin ini jadi salah satu alasan atau kendala dari beliau bahwa dalam pertemuan kita kali ini beliau agak sedikit ada kendala ya untuk sinyal internetnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, Assalamualaikum. Ya, sudah terdengar Ustaz. Oh. Oke, mungkin Ustaz dapat dilanjutkan lagi. Ada yang ingin ditambahkan terkait tadi pertanyaan dari Ajeng Kurniati? Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Ya, mohon maaf, ada kendala jaringan di saya. Bisa dilanjut? Oke, baik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya izin membacakan dari Putri Zahra Khofifah. Assalamualaikum, saya Putri Zahra dari UIN Jakarta. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar kita menikmati ajaran dan isi Al-Quran? Seperti itu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara menikmati uh, mengamalkan Al-Quran
Oke, teman-teman semua sudah dapat konfirmasi dari Ustadz Syamsuri. Mungkin dengan kondisi ini tidak memungkinkan bagi beliau untuk melanjutkan sharing pada malam hari ini. Jadi mungkin untuk sesi talk show kali ini dengan tema agar nikmat bersama Quran, dengan ini qadarullah kita cukupkan teman-teman semua. Dan mungkin dari materi yang beliau sampaikan, Ani akan sedikit merangkumnya, bahwa tadi yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ada keluarga Allah di kalangan manusia, gitu ya. Jadi sebagai intronya ada keluarga Allah di kalangan manusia, yaitu adalah orang-orang yang dekat bersama Quran, orang-orang yang bersama dengan Quran, yang senantiasa bersama Quran, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya, seperti itu. Dan untuk dekat dengan Quran, ada beberapa tips yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syamsuri Firdaus, bahwa kita utamakan Quran. Dan mungkin yang sering kita dapatkan juga bahwa sediakanlah waktu khusus untuk Quran. Jangan kita bersama Quran di waktu-waktu yang telah kita sisakan, gitu ya. Mungkin dari 24 jam kita sehari, kita bisa siapkan waktu khusus. Tadi kalau misalkan Ustaz Syamsuri contohkan, beliau selalu mengosongkan gitu ya, atau menyiapkan waktu bersama Quran khusus untuk waktu ba'da subuh, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa menargetkan kapan saja yang teman-teman bisa untuk meluangkan waktu dengan Quran, agar kenikmatan dengan Quran itu tetap terasa. Jadi istilahnya enggak dari sisa tenaga kita baru dekat sama Quran. Enggak dari sisa hari kita baru dekat sama Quran. Tapi kita yang menyediakan waktu khusus untuk Quran. Seperti itu. Dan juga tadi telah disebutkan juga bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang dapat kita rasakan, dan bahkan fadilahnya pun luar biasa. Bahwa seperti yang hadis tadi disampaikan, alif lam mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap hurufnya diganjar 10 kebaikan. Dan mungkin ini yang jadi motivasi kita, bahwa nggak ada ruginya kita buat baca Quran. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih ganjarannya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu baru 3 huruf. Nggak kebayang kalau kita bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan ini. Mungkin teman-teman juga mungkin belum bisa menghitung gitu ya, berapa huruf tuh yang dibaca. Nah, dengan ganjaran tersebut kita bisa tahu bahwa begitu besarnya Allah memuliakan Quran, dan begitu besarnya Allah memuliakan siapa yang membacanya dan mengamalkannya. Ya, mungkin untuk sesi talk show Ramadan Talk ya, untuk malam hari ini kita cukupkan teman-teman semua. Sebelumnya Ana izin menyampaikan sesuatu ya. Ada titipan dari kakak-kakak salam kita. Oke, udah ya. Jadi ini ada program kebaikan, yaitu adalah program investasi kebaikan dari Salam UI. Teman-teman semua, kita mengajak teman-teman buat berinvestasi. Nah, investasi dalam program investasi kebaikannya Salam, yaitu adalah program yang akan, jadi ketika teman-teman menginvestasikan sebagian dari donasi teman-teman, uang teman-teman untuk Salam ini akan ditujukan untuk agenda-agenda kebaikannya Salam, program-programnya Salam, dan juga program kebaikannya diantaranya ada beberapa acara ya yang kita udah ketahui bersama-sama. Ada OIIBF, OI Islamic Book Fair, ada Women Days, ada Spirit Day. Dan ada beberapa paketnya yang bisa teman-teman donasikan, mulai dari paket bronze, yaitu 25.000 sampai 50.000. Lalu ada paket silver,
51.000 sampai 100.000, paket gold 100.000 sampai 300.000, dan paket premium yang lebih besar atau lebih banyak daripada 300.000. Ini bisa teman-teman bayarkan per bulan. Bagaimana caranya? Caranya teman-teman bisa pilih programnya dan konfirmasi kepada narahubung yang telah tertera di sini, yaitu Rina Susilawati, dan bisa mengirimkan donasi yang teman-teman infakkan atau investasikan ke nomor rekening yang tertera di layar. Mungkin supaya nggak kelewat, bisa ini ya, bisa screenshot CP dan layarnya dan nomor rekening. Oke, mungkin itu saja teman-teman informasi tambahan yang dapat kita sampaikan, bahwa semoga kita bisa maksimalkan banyak peluang ya buat Ramadan kali ini. Ada banyak peluangnya, salah satunya ada program investasi kebaikannya Salam, dan semoga di acara-acara kita ke depannya, acara-acara Salam ke depannya, kita bisa sama-sama mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Oke, mungkin untuk sesi talk show kali ini kita cukupkan teman-teman semua. Mohon maaf sekali lagi untuk segala kendalanya atau kekurangannya di sesi malam hari ini. Ana mewakili panitia juga mengucapkan terima kasih banyak atas teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk kita bisa menimba ilmu bersama-sama, kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan malam-malam kita di bulan Ramadan. Semoga di sisa bulan Ramadan ini kita bisa maksimalkan semaksimal mungkin ya, sampai pada akhirnya kita bisa meraih kemenangan insya Allah di hari yang fitri. Oke, kalau sudah tidak ada tanggapan lagi teman-teman, mari kita tutup bersama-sama sesi kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebenar-benarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian dari Ania selaku moderator pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya di talk show pada hari ini.